Pusaka habis dipotong istri, tangis Lisa pecah, suami kekeh tak mau cerai. Terkuak percakapan terakhir Rian Hidayat, 33 tahun, bersama wanita yang telah memotong habis pusakanya Lisa Yati, 33 tahun. Rian dan Lisa merupakan pasangan suami istri yang tinggal di kawasan Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Lisa berbuat nekat memotong pusaka suami di saat tertidur pulas. Kehadiran wanita idaman lain menjadi motif utama ibu tiga anak itu gelap mata terhadap suami. Dijumpai Sri Poke TV belum lama ini. Beberapa hari pasca kejadian, kondisi Rian mulai membaik. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, Lisa mengaku masih sempat video call dengan Rian. Menurut Lisa, dalam pembicaraan itu, Rian sudah sehat. Dalam pembicaraan itu terkuak ternyata Rian masih sangat mencintai Lisa meski pusaka habis total. Rian bersikeras tak ingin menceraikan wanita yang sudah ia nikahi belasan tahun tersebut. Sampai kapanpun, dia tidak bakalan katanya menceraikan saya, kata Lisa yang seketika tak kuasa tahan tangis. Lisa mengatakan, semua ini tidak akan terjadi apabila suaminya tidak minta izin untuk poligami. Maklum, sebelum adanya peristiwa ini, Lisa mengenal Rian sebagai pria yang suami baik. Rian tidak pernah main tangan atau melakukan KDRT kepada Lisa. Hal itu pula yang timbul di benak Lisa ketika ia dan Rian bertengkar hebat. Selain karena alasan anak-anak, Lisa malam itu akhirnya mengizinkan sang suami menikah lagi dengan wanita yang ternyata masih tetangga mereka itu. Namun sikap tenang Lisa berubah ketika menjelang subuh. Terjaga dari tidur dan bersiap membuka warung, Lisa tak sengaja melihat benda tajam di depannya. Tak tahu apa yang ada di benak Lisa kala itu. Ia mengambil benda tersebut dan melukai pusaka suaminya yang masih tidur. Rian diketahui kini tinggal di Jambi. Kadit Reskrim Polsek Banyu Lencir, Ibtu Eko Purnomo mengatakan, saat itu korban pertama kali dibawa ke rumah sakit Banyu Lencir. Namun karena luka terpotong parah sehingga dirujuklah ke RSUD Jambi. Kondisi korban sangat memprihatinkan karena sama sekali tak memiliki pusaka. Jelasnya, Eko menambahkan, pasca menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Jambi, petugas sudah dapat berkomunikasi dengan Rian. Sementara ini korban tinggal di kediaman keluarganya di kawasan Mastong Jambi untuk dirawat.